Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami kelompok 11 dapat menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah statistika. Adapun judul yang kami bahas yaitu tentang uji hipotesis dan pengujian chi-square. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 11, yaitu yang pertama, saya sendiri, Nur Kartika Sari dengan NIM 215221206. Yang kedua yaitu Ananda Atalarania Insra dengan NIM 215221219. Yang ketiga yaitu Abel Safa Felisa dengan NIM 215221232. Hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang berarti di bawah, tesis yang berarti menaruh, yang artinya fondasi, yaitu suatu dugaan atau pendapat berdasarkan bukti yang sejauh ini ada, sebagai titik awal untuk investigasi lebih lanjut mengenai kebenaran suatu hal. Karl Popper, seorang filsuf berkebangsaan Jerman, mengemukakan teori falsifikasi, yaitu suatu hipotesis tidak bisa dibuktikan, melainkan hanya bisa dibantah. Suatu hipotesis dianggap salah jika ia berhasil dibantah. Begitu pula suatu hipotesis dianggap dapat bertahan dan terus dipercayai jika ia gagal dibantah dengan data-data yang ada. Contoh klasik hal ini adalah hipotesis tentang semua angsa berwarna putih. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, seorang peneliti harus memeriksa semua angsa di seluruh belahan dunia dan menyatakan bahwa tiap-tiap angsa tersebut berwarna putih. Hal ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi untuk membantah pernyataan tersebut cukup dilakukan penemuan satu ekor angsa yang berwarna hitam atau bukan putih sehingga hipotesis tersebut dapat dipatahkan. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses pengujian terhadap hipotesis tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang kita miliki dengan menggunakan metode statistik. Langkah-langkah uji hipotesis yaitu yang pertama, menemukan hipotesis, yang kedua, memilih uji statistik yang tepat, ketiga, melakukan pengujian, keempat, kesimpulan. Merumuskan hipotesis. Terdapat dua jenis hipotesis, yaitu yang pertama HO atau hipotesis nol atau nihil atau null hipotesis. Yang kedua yaitu HA, hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Ciri-ciri dari null hipotesis atau HO adalah representasi status quo, biasanya berupa pernyataan tidak adanya perbedaan atau hubungan, dipercaya sebagai kebenaran kecuali dapat dibantah oleh data-data. Yang terakhir yaitu hipotesis yang ingin diuji dan ditolak oleh peneliti. Ciri-ciri dari alternatif hipotesis atau HA yaitu yang pertama, kebalikan dari HO, kedua, biasanya berupa pernyataan adanya perbedaan atau hubungan. Yang ketiga, dapat dipercaya sebagai kebenaran bila HO berhasil ditolak. Yang keempat, hipotesisnya diharapkan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan. Yang kedua yaitu memilih uji statis yang tepat dengan cara yang pertama, menentukan jenis hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Yang dimaksud yaitu statistik yang menggambarkan suatu variabel tanpa bermaksud mencari hubungan antar variabel atau hipotesis analitik. Yang kedua yaitu hipotesis analitik korelatif. Artinya statistik analitik yang mencari koefisien korelasi antar variabel. Yang ketiga yaitu hipotesis analitik komparatif, yaitu statistik analitik yang membandingkan proporsi atau rata antar variabel. Cara yang kedua yaitu menentukan jenis variabel yang dibandingkan. Variabel kategorik terdiri dari nominal dan ordinal. Variabel numerik terdiri dari interval dan rasio. Cara yang ketiga yaitu menentukan kondisi berpasangan atau tidak berpasangan.
Variabel dikatakan berpasangan apabila variabel tersebut mendapatkan perlakuan seperti berikut. Yang pertama yaitu pengukuran berulang pada orang yang sama atau pengukuran sebelum dan sesudah. Yang kedua, prosedur matching saat mengambil sampel. Yang ketiga, prosedur crossover pada uji klinis. Cara yang keempat yaitu menentukan jumlah kelompok pada numerik atau jenis tabel pada kategorik. Pada perbandingan rata terdiri dari 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Pada perbandingan proporsi bergantung pada jumlah B dan K atau baris dan kolom. Pada variabel tidak berpasangan pada P dan K atau pengulangan dan kategori pada variabel berpasangan. Menjalankan uji chi-square atau x kuadrat dengan cara yang pertama, independency test atau hubungan antara dua variabel. Yang kedua, homogeneity test atau homogenitas antar sub kelompok. Yang ketiga, goodness of fit atau bentuk distribusi. Yang dimaksud independency test yaitu sebuah uji statistik analitik komparatif untuk membandingkan dua variabel kategorik atau berupa proporsi yang tidak berpasangan atau independen. Menjalankan uji chi-square. Rumus dari uji chi-square yaitu x kuadrat sama dengan sigma o kuadrat minus e kuadrat per E. Nah, keterangannya yaitu O sebagai observed frekuensi atau frekuensi aktual yang terjadi pada sampel penelitian, yang E expect frekuensi atau frekuensi harapan dalam estimasi frekuensi yang terjadi bila kondisi HO betul. Selanjutnya yaitu syarat uji chi-square sebagai berikut. Yang pertama, besar sampel sebaiknya lebih besar dari 40. Yang kedua, tidak boleh ada sel dengan frekuensi kenyataan yang nilainya 0. Yang ketiga, frekuensi harapan yang nilainya kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% jumlah sel. A. Tabel 2 kali 2 tidak boleh ada satupun sel dengan E kurang dari 5. Yang B, tabel 2 kali K, maka jumlah sel dengan E lebih kecil dari 5 tidak boleh lebih dari 20% jumlah sel. Selanjutnya yaitu uji alternatif. Yang pertama uji Exact-Fisher untuk tabel 2 kali 2. Yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov untuk tabel 2 kali K. Yang ketiga, untuk bentuk tabel lainnya dapat dilakukan penyederhanaan tabel berupa menggabungkan sel atau memecah sel. Baru kemudian uji hipotesis dipilih sesuai dengan tabel baru yang terbentuk. Dapat disimpulkan bahwa uji chi-square independen adalah sebuah uji statistik analitik komparatif untuk membandingkan dua variabel kategorik berupa proporsi yang tidak berpasangan. Terdapat 4 langkah ketika melakukan uji hipotesis chi-square, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua memilih uji statistik yang tepat berdasarkan jenis sampel yang kita miliki, yang ketiga menghitung nilai chi-square, hitung lalu membandingkan dengan chi-square tabel, dan yang terakhir menarik kesimpulan.